kadang-kadang mungkin ada nih sebagian di bidang tertentu dalam pekerjaan, kadang-kadang wanita kadang dianggap sebelah mata gitu, Miss. Nah, menurut Miss tuh tanggapannya gimana dan harusnya apa nih yang harusnya dibenerin dalam konteks ini biar wanita nggak dipandang sebelah mata lagi, Miss? Halo Pribadian, bareng aku Arifah dalam acara podcast dari OSIS SMA Pribadi Bandung. Nah, kali ini podcastnya khusus nih dalam acara memperingati Hari Wanita Sedunia. Untuk narasumber podcast kita kali ini adalah salah satu guru yang bisa dibilang idola kali ya di sekolah SMA ini. Nah, siapa sih yang gak kenal sama Miss Siti Maisaroh atau yang biasa akrab disebut dengan Miss Mai. Halo Miss Mai. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Gimana Miss Mai sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum ke inti percakapan podcast yang ini, Miss, aku ada game nih, Miss. Nah, nama gamenya adalah Katakan Sejujurnya. Jadi, semua pertanyaan yang aku tanya ke Miss, sebisa mungkin Miss jawab dengan sejujur-jujurnya ya, Miss. Nah, buat rules-nya, di awal kalimat untuk menjawab pertanyaan dari aku nanti, diawali dengan kata jawab jujur, apa, kayak gitu, Miss. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Jujur tapi menyakitkan atau bohong tapi menyenangkan nih, Miss? Sejujurnya, jujur tapi menyakitkan. Kenapa nggak bohong tapi menyenangkan, Miss? Karena kalau misalkan bohong itu ya tetap aja walaupun di awalnya menyenangkan, nanti kita harus berbohong lagi untuk menutupi kebohongan gitu, terus-terusan nggak ada akhirnya gitu. Tapi kalau misalkan jujur itu kan walaupun sekali menyakitkan tapi ya udah kesananya jadi baik gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, jika Miss bisa kembali ke masa lalu, kemudian kira-kira ada nggak sih Miss salah satu keputusan terbesar yang bakal Miss rubah di masa lalu? Jujur kalau misalkan bisa kembali ke masa lalu, sepertinya nggak ada sih ya, karena alhamdulillah saya sudah bersyukur dengan apa yang saya jalani sekarang gitu. Karena memang Allah SWT itu sudah memberikan yang terbaik gitu bagi para hamba-hambanya gitu. Jadi memang ya jalan ini udah terbaik buat kita. Jadi syukur. Oke. Berarti kayaknya nggak ada penyesalan gitu ya Miss di masa lalu? Sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, seandainya Miss cuman bisa makan satu jenis makanan nih dalam satu tahun, kira-kira makanan apa yang bakal Miss pilih untuk 1 tahun itu? Telur goreng mungkin, telur dadar. Oke. Mungkin lebih simpel gitu kali ya Miss? Kayak enak dan simpel juga ya, Miss? Betul, karena kan ya telur itu kalau dari segi nutrisi kan lengkap juga gitu. Terus juga kan gampang juga kan ya dicarinya, harganya juga nggak mahal gitu. Jadi ya kalau misalkan memang situasi darurat dan sebagainya, daripada makan mie mending makan telur. Iya benar, Miss. Kalau mie kayaknya kurang sehat banget deh. Untuk pertanyaan terakhir, seandainya kalau misalnya reinkarnasi itu benar-benar ada di kehidupan selanjutnya, kira-kira Miss mau jadi siapa atau mau jadi apa? Gimana Miss? Jujur kalau misalkan memang reinkarnasi itu ada gitu ya, Miss pengen jadi siapa ya? Ini deh. Tapi kalau misalnya mau nyebutin juga agak gimana gitu ya. Cuman gini aja, paling karena saya senang sama satu sosok ini, jadi pengen jadi Bu Sri Mulyani. Oh itu, menteri ya Miss? Iya, wajar sih Miss, kayak emang panutan, wajar sih, beliau emang panutan gitu. Kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya reinkarnasi aku pengen tetap jadi diri aku sendiri, tapi aku pengen mungkin request kali ya buat lahir tanggal 10 Oktober kayak nggak tahu kenapa pengen aja lahir tanggal 10 Oktober. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari inti podcast yang ini. Nah, dalam baru-baru ini kan kita habis memperingati Hari Wanita Sedunia kan, Miss? Nah, menurut Miss tuh bagaimana sih kita sesama wanita, dan terutama Miss adalah seorang guru ya, seorang guru wanita sekaligus ibu rumah tangga. Nah,
bagaimana Miss membagi perannya gitu agar dua-duanya tetap terjalan dengan baik gitu Miss. Oke. Nah, sebelumnya kalau misalkan untuk berbicara tentang Hari Wanita Sedunia gitu ya, atau International Women's Day itu memang kalau kita lihat dari filosofinya kan memang itu berasal dari sebuah apresiasi gitu ya terhadap kinerja dari para wanita yang berlandaskan kepada woman empowerment gitu, di mana pengen semua wanita itu menjadi berdikari gitu atau berdiri di kaki sendiri gitu, jadi tidak hanya bergantung kepada orang lain seperti itu. Jadi ditetapkanlah ada hari Women's International Days gitu. Menurutku sih sebenarnya kita memang manusia atau sebagai seorang wanita, terutama dalam Islam sendiri ya, memang kan tidak ada yang namanya diskriminasi sebenarnya. Kalau misalkan mungkin zaman dulu orang-orang menganggap bahwa misalkan wanita itu ya udahlah gitu, hanya di rumah tangga saja gitu, misalkan kayak udah kerjanya kayak misalkan cuma ngurusi anak, kemudian juga misalkan memasak, kemudian bersihin rumah dan sebagainya gitu, tidak ada karir ataupun tidak ada yang bisa dilakukan lagi gitu. Jadi makanya kan dulu prioritas untuk bisa sekolah itu biasanya banyaknya untuk para laki-laki saja, yang perempuan itu tidak diprioritaskan untuk bersekolah dan sebagainya gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya dari zaman dulu juga, dari zaman Nabi Muhammad itu Allah sudah memuliakan perempuan gitu, tidak menganggapnya lebih rendah daripada laki-laki, karena memang di situ ada kesetaraan, di mana kan di Al-Quran juga banyak ya disebutkan bahwa perempuan itu mempunyai keistimewaan. Memang tidak dikatakan sama dengan laki-laki, karena memang pada dasarnya juga berbeda. Dari segi fisiologis juga berbeda, dari segi anatomis juga berbeda, yang memang pada dasarnya wanita itu lebih butuh untuk dukungan gitu, atau mendapatkan dukungan. Dari segi anatomisnya juga seperti itu gitu. Kayak misalkan ya contohnya lebih yang gampangnya misalkan kayak laju pernapasannya, kemudian juga denyut jantungnya itu kan lebih rendah daripada laki-laki seperti itu. Jadi pasti ketika disamakan dalam bentuk apple by apple itu nggak bisa. Tapi perempuan itu punya keistimewaannya sendiri gitu, dan itu yang harusnya di-empower atau yang harusnya didukung gitu untuk dikembangkan. Nah, makanya kan kalau misalkan kita bicara tentang woman empowerment itu bukan berarti kita harus sejajar dengan laki-laki, tapi kita harus bisa mengembangkan apa yang dimiliki gitu. Jadi kita tidak boleh hanya bergantung kepada seseorang, di mana kita harus bisa mengembangkan apa yang kita miliki untuk menjadi satu keunggulan kita kayak gitu. Misalkan kalau kita punya bakat atau punya kemampuan di bidang pendidikan misalnya seperti itu, kan kita sebagai seorang manusia itu tidak hanya ditakdirkan untuk misalnya menjadi seorang ibu saja, tapi kan kita juga harus bisa memberikan ilmu kita gitu yang kita miliki kepada orang lain. Tujuannya apa sih ya? Sama, tujuannya pastilah semata-mata hanya untuk beribadah ya. Kalau misalnya kita membagikan ilmu kepada orang lain itu kan bagian daripada dakwah dan ibadah kita juga gitu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh setiap orang, baik itu ya perempuan maupun laki-laki gitu ya, yang ada seperti itu. Nah, kalau untuk membagi waktunya sendiri memang beda-beda ya, tergantung dari orang itu sendiri gitu. Ada yang memang dia lebih fokus kepada keluarganya, kemudian juga misalkan karirnya misalkan jadi nomor 2 dan sebagainya gitu. Ada juga yang memang dia bisa berjalan beriringan. Kemudian ada juga yang mungkin memang lebih mengutamakan karir gitu. Pasti mereka memiliki alasannya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan dari Miss sendiri nggak harus kayak banyak teori-teori lah gitu, karena memang sebenarnya yang paling tahu tentang diri kita dan juga keluarga kita itu adalah kita sendiri. Jadi kita harus tahu dulu, oh iya anak-anak kita itu seperti apa, kemudian juga pekerjaan kita seperti apa. Ketika kita tahu dan memahami betul apa yang kita lakukan, pasti kita akan bisa memanage-nya. Atau nggak ada itu yang namanya saya nggak bisa manage waktunya dan sebagainya, karena kita itu sudah dibekali dengan kemampuan diri untuk bisa memanage itu semua gitu. Jadi jangan khawatir. Dan kalaupun misalkan konteksnya misalkan tiba-tiba ada sesuatu yang berbenturan gitu, itu yang akan bisa membuat kita menjadi dewasa. Jadi ketika kita bisa memilih misalkan mana yang lebih prioritas, yang lebih didahulukan, itu adalah tanda kalau kita memang sudah dewasa seperti itu. Jadi dianggap kita jalanin aja dengan yang terbaik sebisa dengan apa yang kita
punya, kemudian ya jangan lupa gitu berdoa terus gitu supaya kan diberikan kemudahan untuk menjalankannya gitu. Jadi seperti itu. Oke, berarti sama-sama melakukan yang terbaik untuk dalam bidang karir maupun rumah tangga gitu ya, Miss. Terus Kemudian sebagai bisa dibilang perempuan karir. Nah, kadang-kadang mungkin ada nih sebagian di bidang tertentu dalam pekerjaan, kadang-kadang wanita kadang dianggap sebelah mata gitu, Miss. Nah, menurut Miss tuh tanggapannya gimana dan harusnya apa nih yang harusnya dibenerin dalam konteks ini biar wanita nggak dipandang sebelah mata lagi, Miss, dalam bidang karir? baik. Nah, mungkin tadi ya kembali lagi kepada budaya sebenarnya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang memang masih berpikiran bahwa perempuan itu tidak lebih baik daripada laki-laki itu, mereka biasanya masih terbawa budaya lama gitu yang memang masih beranggapan bahwa ya perempuan itu masih di bawah laki-laki. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya kita bisa membuka diri atau misalkan open minded kita gitu ya, dimana banyak sekali perempuan-perempuan yang juga potensinya itu tidak kalah besar dengan laki-laki gitu. Ya buktinya sekarang gitu ya, tidak hanya ataupun salah satu profesi itu tidak hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja gitu ya, kayak misalkan yang selama ini banyaknya misalkan contohnya engineer yang dia kerjanya di lapangan, sekarang banyak juga kan yang perempuan juga dia jadi engineer, kemudian jadi pilot mungkin gitu kan, yang biasanya kan laki-laki banyaknya tapi sekarang juga sudah ada. Karena memang semakin majunya teknologi itu semakin menolong kita untuk bisa melakukan sesuatu gitu. Kalau dulu mungkin kenapa yang laki-laki itu lebih diutamakan karena mereka tubuhnya lebih kuat seperti itu. Misalkan kayak dia kerja di lapangan kan semuanya harus dengan menggunakan tenaga gitu kan, biasanya kalau perempuan cepat capek gitu, kemudian dia juga memiliki kekurangan dalam hal stamina dan sebagainya gitu. Tapi kalau laki-laki enggak. Nah kalau sekarang kan enggak, biasanya kerja lapangan pun sudah terbantu dengan teknologi, jadi tidak berarti atau sudah bukan lagi jadi permasalahan kayak misalkan untuk orang itu harus dengan kuat banget atau seperti apa. Yang penting ketika mereka itu punya kemampuan, istilahnya bisa mengembangkan potensinya mereka bisa. Oke, berarti sebenarnya ini kembali ke budaya yang masih menganggap sebelah mata kali ya. Mungkin, tapi menurut aku lambat laun juga udah mulai terbiasa gitu dalam dunia karir bahwa perempuan juga bisa sebanding dengan laki-laki. Oke, terus kalau menurut Miss sendiri nih, value penting apa sih yang harus dimiliki oleh seorang perempuan dan definisi cantik perempuan menurut Miss itu gimana, Miss? Sebenarnya kalau misalkan untuk value-nya sendiri, ini kembali lagi ya karena kita adalah seorang muslim gitu. Jadi di sini kan mungkin kalau misalkan kita tahu di Al-Quran juga ataupun Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa siapa yang harus dihormati gitu bagi seorang muslim, yang pertama ibumu gitu, sampai ketiga ibumu gitu. Jadi memang itu value yang besar sekali gitu menurut Miss. Jadi memang kita tuh benar-benar diistimewakan value-nya gitu ya, sebagai seorang manusia gitu. Karena seorang Rasul pun mengatakan bahwa ya perempuan itu sebegitu mulianya gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang perempuan itu nggak boleh yang namanya kita berkecil hati gitu, ataupun kayak merasa oh kita mah perempuan gitu, udahlah gitu, kita mah nggak usah bermimpi tinggi-tinggi gitu, atau misalkan nggak usah pengen jadi ini nanti nggak akan bisa kayak gitu, nggak boleh seperti itu. Karena sesosok seorang yang sangat mulia aja gitu mengatakan bahwa perempuan itu ya memiliki derajat yang tinggi gitu. Oleh karena itu kita sebagai seorang perempuan yang harus bisa bersemangat gitu, harus bisa menunjukkan bahwa memang perempuan itu punya value yang besar seperti itu. Kemudian mungkin kalau sekarang kita juga semakin kesini gitu ya, kalau kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang sudah memberikan jatah khusus gitu untuk perempuan. Bukan hanya perusahaan gitu, misalkan dalam dunia politik pun sekarang kan kayak kita di DPR mungkin seperti itu sudah harus ada gitu ya, kayak porsi untuk perempuannya berapa persen, kemudian di suatu perusahaan juga sama. Kenapa? Karena biasanya seorang perempuan itu dia memiliki potensi yang memang tidak dimiliki oleh laki-laki misalkan. Misalkan dia biasanya lebih rajin, kemudian juga lebih sensitif gitu. Misalkan kayak sensitif itu bukan hanya kayak cepat marah atau gimana ya, maksudnya sensitif itu dia lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, jadi dia bisa jadi
penyeimbang gitu. Ketika misalkan ada sesuatu di lingkungan pekerjaannya ataupun misalkan lingkungan sekitarnya, mereka itu bisa jadi lebih baik dalam menyampaikan sesuatu gitu. Kemudian juga bisa lebih baik dalam berkomunikasi dan sebagainya kayak gitu. Makanya itu value yang memang lebih bisa kita rasakan gitu sebagai seorang perempuan gitu. Oke, nah mengingat dengan peringatan Hari Wanita Sedunia nih yang beberapa hari lalu. Nah, kalau di Indonesia bisa dibilang Miss sekitar 82% wanita pernah mengalami pelecehan seksual. Nah, menurut Miss tuh gimana sih cara kita untuk kayak mengatasi pelecehan seksual yang masih sering terjadi nih Miss di Indonesia? Gimana Miss? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke yang tadi, ada satu pertanyaan juga ya tadi dari Arifah yang belum Miss jawab. Apa sih definisi dari cantik kan? Nah, ini Miss juga tertarik gitu ya dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena memang kita lihat kalau di sekeliling kita itu dengan pertumbuhan sosial media yang sangat pesat, kemudian juga dengan banyaknya budaya-budaya dari luar yang masuk ke kita gitu, misalkan budaya Barat, budaya Asia juga ya, misalkan kayak dari Korea, dari Jepang dan sebagainya, itu lambat laun mengikis kebudayaan Indonesia. Kenapa? Salah satunya adalah ini, bagaimana orang tersebut bisa ataupun orang-orang kita itu menganggap seseorang itu cantik. Kayak misalkan stereotipnya orang Indonesia sekarang itu, misalkan cantik itu harus putih gitu, kemudian harus kayak langsing gitu dan sebagainya. Iya, setuju sih Miss. Yang kayak karena banyak melihat selegram gitu kan ya. Padahal dengan seperti itu akhirnya kan jadinya kan banyak sekali gitu skincare dan sebagainya yang memang banyak menjadi prioritas para perempuan gitu. Padahal pada kenyataannya orang Indonesia itu kan value-nya misalkan ya, ini kita lihat dari segi dari segi morfologi dari orang Indonesia, dia punya kulit yang sawo matang dan sebagainya. Harusnya sebagai seorang wanita Indonesia harusnya bangga dengan hal itu. Harusnya di elevate gitu. Harusnya lebih ditonjolkan gitu. Ini loh gitu wajah asli kita seorang Indonesia tuh kayak gini. Nggak usah jadi ikut-ikutan orang asing gitu dan sebagainya kayak gitu. Ya jadi setuju memang banget, Miss. Kan jadi memang ya kadang gitu dengan gempuran media sosial yang sangat berbanyak itu sangat mengikis kebudayaan. Mungkin kita nggak merasakan secara langsung, tapi ternyata efeknya itu sudah sedemikian rupa gitu, besar sekali efeknya gitu. Nah, kemudian untuk yang kasus-kasus kayak pelecehan seksual dan seperti itu sebenarnya kembali lagi kepada diri kita ya. Kalau misalkan kita bisa menjaga diri, dan yang paling utama pastilah berdoa gitu ya, itu pasti insya Allah akan dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga pemilihan lingkungan. Kalau kita baik, insya Allah kita tidak akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kita harus bisa benar-benar memilih lingkungan teman-teman kita itu seperti apa. Jangan salahkan misalkan kayak dia lingkungannya misalkan kurang baik, misalkan kayak dia sering keluar malam ataupun misalkan dia sering kemana gitu ya, misalkan kayak gitu, terus dia mendapatkan perlakuan seperti itu, terus tiba-tiba dia bilang ya saya ini gitu mendapatkan pelecehan seksual karena gini misalkan karena dia pakai rok mini dan sebagainya kayak gitu. Mungkin dari dianya sendiri juga ada kesalahan gitu pada saat itu. Nah tapi bukan berarti yang laki-lakinya juga benar gitu ya, merekanya juga salah gitu, karena memang ya tidak boleh gitu seperti itu, karena kita juga kan punya right, dan memang kalau kita sebagai seorang perempuan yang bisa menjaga diri kita dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi gitu. Jadi kitanya ketika kita pengen mengubah orang lain dan itu nggak bisa, ya kita yang harus merubah diri kita sendiri, dari diri kita dulu aja gitu. Oke, berarti sebenarnya intinya dari kasus pelecehan ini balik lagi ke diri sendiri, bagaimana cara kita sendiri untuk melindungi diri gitu ya Miss. Betul. Sama mungkin perlu edukasi juga kali ya Miss, buat misalnya yang laki-laki atau gimana biar saling menjaga gitu ya Miss. Betul, ya kadang kan kalau misalkan itu kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut kan karena memang mereka tidak teredukasi ya. Jadi misalkan apakah
dia tidak pernah mendapatkan pembelajaran kalau hal yang seperti itu memang tidak baik, kemudian mereka nggak tahu gitu efeknya itu akan menjadi seperti apa. Bayangkan misalkan ya mereka nggak sampai berpikir kalau misalkan itu terjadi pada orang-orang terdekat mereka, gitu, misalkan sama kakaknya atau sama adiknya gitu, pasti kan mereka juga akan merasa tidak senang ya, dan yang ditimbulkan pun akan sangat besar gitu, misalkan nanti akan jadi depresi gitu, ataupun misalkan akan jadi mental breakdown untuk si perempuannya seperti itu. Ini harus seperti itu. Ketika kita melakukan pendekatannya pun harus dengan cara yang baik gitu. Jadi nggak bisa kayak cuman nggak boleh gini, karena anak-anak generasi sekarang itu nggak bisa dikerasin. Mereka itu harus didekati dengan cara yang sesuai dengan zamannya sekarang gitu. Mereka lebih suka berdiskusi, kemudian juga mereka lebih suka diajak melihat secara langsung, oh iya kalau misalkan kayak gini tuh nanti kayak gini loh, kayak gitu. Jadi supaya mereka masuk ke dalam logika mereka dan itu akan diimplementasikan dalam diri mereka yang sendiri. Nggak bisa kayak doktrin aja. Kalau dulu kan mungkin waktu zamannya Miss waktu sekolah ya, kalau misalkan nggak boleh A ya udah Miss nurut aja gitu, nggak boleh A. Tapi kalau sekarang itu nggak bisa. Kalau kita nggak memberikan reason dengan baik, alasannya dengan baik, anak-anak akan cenderung rebel gitu. Jadi harus pendekatannya juga harus dengan cara yang tepat. Oke, Miss. Nggak kerasa nih, Miss, kayak waktu jalannya cepet banget ya, Miss. Kayak udah di ujung acara aja. Nah, kasih satu kata dari Miss buat tentang perempuan. Atau yang pesan buat perempuan kah? Atau satu kata yang mendefinisikan tentang perempuan secara umum, Miss. Gimana, Miss? Satu kata ya, berarti? Okay. Iya, Miss. Miss selalu bilang satu kata ini kepada semua perempuan yang ada di sekitar Miss, karena memang mereka memiliki value-nya sendiri-sendiri dan juga memiliki kelebihannya, kemudian juga memiliki pesonanya masing-masing. Katanya adalah impressive. Oke, satu kata impressive. Nah, oke pribadian, kayaknya sampai di sini aja nih podcast kita kali ini. Mohon maaf apabila dari aku sendiri ada kesalahan kata atau apapun itu. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah. Dadah, sampai jumpa semuanya.